Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Tabi'un. Yang terhormat Bapak Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tulung Bawang Dr. Ahmad Suharli beserta jajarannya. Yang saya hormati PLT Kadis Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak beserta jajarannya. Yang saya hormati Camat Kecamatan Gedung Menung Bapak Romar Susanto SHMSI beserta jajarannya. Yang saya hormati Kepala KUA Kecamatan Gedung Menung Bapak Marhali SAG MPDI beserta jajarannya. Yang saya hormati tokoh adat, tokoh masyarakat Kecamatan Gedung Menung. Yang saya hormati Babin Kamtibmas Kecamatan Gedung Menung. Yang saya hormati seluruh tamu undangan yang tidak bisa dipersebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat sama-sama berkumpul dalam acara sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, berhadapan dengan hukum ABH dan perkawinan Tulang Bawang di kantor Kecamatan Gedung Menung. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Menikah ke acara selanjutnya menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Pada seluruh hadirin dipersilakan berdiri sejenak. Hiduplah Indonesia Raya Tua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Meningkat ke acara selanjutnya doa. Dalam hal ini dipimpin oleh yang terhormat Bapak Haji Marhali SAG MPDI, kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azimi sultanik. Allahumma ya Allah, di bawah naungan ridho dan barokah-Mu, di atas hamparan nikmat dan rahmat-Mu,
pada hari ini kami berkumpul di tempat ini, yakni di dalam rangka mengadakan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Anak berhadapan dengan hukum dan perkawinan anak. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan Engkau berikan rahmat dan kasih sayang-Mu dan dijadikan amal jariah bagi kami ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan kekuatan dan kesehatan kepada kami. Hiasilah kami dengan akhlakul karim yang mulia. Sempurnakan kami dengan keimanan dan ketakwaan kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami menyadari banyak dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, namun ampunan dan maghfirah-Mu sangatlah luas. Untuk itu ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin bangsa kami, dan dosa-dosa para syuhada yang telah mendahului kami. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim wa habli taubatan wa fir dhunubi fa innaka ghafiruz zambil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Haji Marhali SAG MPDI. Semoga doa yang tadi sama-sama kita lantunkan bersama dapat membawa lancarnya acara pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Meningkat ke acara selanjutnya yang sambutan sekaligus membuka acara sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak berhadapan dengan hukum dan perkawinan anak. Kepada Bapak Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tulang Bawang, Bapak Dr. Ahmad Suharyo, yang terhormat kami persilahkan. Baik Bapak Ibu sekalian saya hormati, pada kesempatan ini saya sampaikan permohonan dari Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati Sekretaris Daerah, karena dalam waktu yang bersamaan ada 3 kegiatan yang waktunya bersamaan. Yang pertama, Bapak Bupati hadir membuka kegiatan TMMD, kerjasama pemerintah daerah dengan Kodim Tulang Bawang. Kemudian yang kedua ada rapat dengan PT Sukertut dalam rangka membangun kesepahaman bersama untuk bekerja sama dengan saling menguntungkan. Maka Pak Camatnya hadir di sana, karena Pak Camat tadi pagi kontak saya datang kemana? Pak Camat datang ke Pemda untuk menyaksikan terkait dengan diskusi rencana pendatangan MOU tadi. Setelah selesai baru kembali ke sini. Kemudian yang ketiga ada kegiatan yang bersama juga adalah lomba baris berbaris tingkat SD SMP Tulang Bawang. Jadi di Tulang Bawang Pemda ramai sekali. Jadi berkenaan dengan itu beliau Bapak Bupati, Bapak Wakil dan Bapak Sekretaris memerintahkan kepada saya untuk mendampingi Kadis PP dan PA dalam rangka melaksanakan kegiatan yang sangat baik dan sangat manfaat untuk mencegah terjadinya kekerasan perempuan dan anak, termasuk perlindungan pada anak di Tulang Bawang khususnya di Kecamatan Gudeg. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan bacakan secara lengkap karena intinya bukan sambutan, tetapi pemahaman kita bagaimana kita memposisikan diri agar kita dapat berperan aktif melindungi lingkungan, anak-anak kita, ibu-ibu kita, perempuan kita, sehingga harapannya perempuan kita, anak kita dapat tumbuh berkembang dengan baik sesuai dengan potensi mereka miliki. Bapak Ibu sekalian saya hormati, acara sore ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam upaya mencegah tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak, sekaligus mengupayakan agar anak-anak kita dapat tumbuh berkembang dengan baik. Kemudian pada saat ini Tulang Bawang sangat dihadapkan dengan problema yang sangat serius, karena kita bersama bahwa ada beberapa tempat kita bersama kita seluas ada semacam kekerasan terhadap anak, bahkan di wilayah ini menimbulkan hilangnya nyawa manusia, anak-anak kita. Ini menjadi perhatian pemerintah, perhatian pemerintah daerah, pemerintah kita semua. Kemudian ada ibu-ibu kita yang kadangkala mengalami kekerasan di lingkungan keluarganya. Ini menjadi perhatian bersama. Oleh karena itu pada hari ini diundang bapak-bapaknya, kemudian diundang ibu-ibunya agar dapat memiliki pemahaman yang sama, agar kita dapat memiliki bekal pengetahuan, memberikan edukasi, melindungi lingkungan kita, anak kita, ibu dan perempuan yang ada dapat kita masing-masing.
dengan harapan Bapak Ibu sekalian hadir diundang pada hari ini oleh Pak Camat dan PP dan PA menjadi perwakilan pemerintah di tingkat kecamatan ini untuk memberikan pemahaman kepada AMPI. Tahu AMPI? Anak, mantu, ponakan, ipar, dan istri. Jadi dikenalkan kepada lingkungan kita supaya AMPI kita ini benar-benar AMPI yang benar-benar mumpuni, melindungi. Kita melindungi anak kita, melindungi ponakan kita, melindungi tetangga kita, melindungi siapa saja yang dikhawatirkan akan timbul potensi membahayakan dirinya dan membahayakan diri orang lain. Oleh karena itu, saya mohon perhatian, mohon bantuan kepada Bapak semua, Bapak Ibu semua, agar pada pertemuan hari ini mendapatkan sedikit bekal, kemudian jadi pengetahuan bersama untuk diceritakan pada saat pertemuan bersama, pada saat masak bersama, pada saat pesta, pada saat arisan, pada saat pengajian, diceritakan bahwa tugas kita bersama melindungi anak-anak kita, melindungi keluarga kita, agar mereka terhindar dari masalah-masalah yang akan menghambat perkembangannya. Kalaupun terjadi masalah, maka masalah itu bisa dikelola dengan baik dan diselesaikan secara hukum yang berkeadilan. Maka hari ini diundang juga Kasat PP PA yang melindungi bagaimana kalau terjadi kesalahan anak atau terjadi musibah terhadap anak, musibah terhadap perempuan, ada proses hukum yang harus dilalui. Maka kita semua harus tampil memberikan informasi, memberikan data, mendukung proses pendidikan agar tercipta keadilan terhadap anak-anak dan perempuan kita manakala mereka mendapatkan permasalahan atau musibah di lingkungan masing-masing. Oleh karena itu nanti hadir kami PP dan PA untuk memberikan bagaimana cara penanganannya, sehingga penanganan dapat dilaksanakan secara berkeadilan dan melindungi anak-anak kita semua. Kemudian saya informasikan pula bahwa beberapa waktu yang lalu Kabupaten Bawang telah mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak. Ini merupakan upaya dari pemerintah daerah bersama OPD teknis, ada PP dan PA, ada PP dan KB, ada dinas kesehatan, ada semua OPD terlibat dalam upaya mensinkronisasikan tugas agar paling tidak penekanan atau menekan terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan bisa kita tekan semaksimal mungkin. Walaupun upaya kita sudah kita maksimalkan, masih saja terjadi. Kenapa? Perilaku manusia itu kadang-kadang sudah berubah-ubah. Oleh karena itu pada hari ini PP dan PA bersama Polres Tulang Bawang kembali menghangatkan pola pikir kita bersama agar kita dapat memiliki pemahaman untuk tampil ke depan melindungi lingkungan kita terkait dengan peran anak dan perempuan yang ada di wilayah kita. Sehingga harapannya anak-anak dan perempuan kita berkembang sebagai generasi penerus perjuangan bangsa, ibu-ibu dia bisa melahirkan dengan baik, kemudian bisa melihara anak dengan baik, kemudian anak-anak bisa berkembang dengan baik, menjadi calon-calon pemimpin masa depan yang kita harapkan menjadi penerus generasi bangsa. Oleh karena itu saya minta perhatian kepada Bapak Ibu sekalian yang menjadi perwakilan dari masing-masing dusun atau masing RT, kiranya dapat mengikuti dengan baik. Bila pun nanti pada saat diskusi dengan Polres Tulang Bawang dengan Kasat PP dan PA, diskusikan bagaimana langkah apa yang harus kita perbuat manakala di sebelah kami terjadi sesuatu yang menurut kami akan mengganggu, bahkan akan timbul suatu persoalan terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tanyakan bagaimana cara menangani. Kemudian ini nanti ada kotak pesan yang bisa Bapak Ibu sampaikan kepada pemerintah daerah dalam rangka menyampaikan laporan. Ada di kecamatan, ada di bidang PA, ada di pemerintah daerah. Manakala masalah itu masih bisa cepat ditangani oleh tingkat kampung, selesaikan dengan baik. Itu peran tokoh agama, tokoh masyarakat. Jangan dibiarkan. Ambillah peran kita agar kita berperan dalam rangka melindungi anak dan perempuan yang ada di keluarga masing-masing sehingga mereka dapat tumbuh dengan wajar, tumbuh dengan sehat, akhirnya mereka menjadi manusia-manusia yang berguna bagi bangsa dan khususnya di wilayah kecamatan masing-masing. Saya pikir ini sekali lagi terima kasih atas hadir Bapak Ibu sekalian. Saya paham betul Bapak Ibu sekalian punya kegiatan di luar, kegiatan di rumah masing-masing. Tetapi karena semangat kebersamaan, semangat membangun, semangat menciptakan Tulang Bawang menjadi kabupaten yang agamis, kabupaten yang rukun, etc. Bagus sekalian hadir di kita pada kesempatan. Oleh karena itu gunakan kesempatan untuk berdiskusi dengan baik sehingga nanti mendapatkan semacam bekal pengetahuan. Yang Pak Yai pada saat khotbah, pada saat pengajian tolong selipkan
salah satu materi ataupun carikan ayat Al-Quran yang bagaimana caranya seorang orang tua melindungi anaknya, bagaimana seorang masyarakat melindungi perempuannya, bagaimana orang tua mendidik anaknya. Tolong selipkan materi itu sebagai pencerahan kepada lingkungan supaya masyarakat kita secara totalitas mengetahui bahwa itu begitu kewajiban bersama. Begitu juga tokoh masyarakat pada saat kumpul bersama, pada saat canda tawa harus diceritakan. Begitu juga Bapak Ibu yang di kebun-kebun, pada saat kumpul bersama dengan para pemilik kebun, ceritakan. Kami pernah mendapatkan materi dari PP dan PA. Materi seperti ini. Kalau terjadi seperti ini, begini cara menangani. Kalau ini terjadi seperti ini, begini cara melaporkannya. Supaya apa? Supaya informasi tersebar luas sehingga ada ketahanan bersama dalam rangka menciptakan perlindungan anak perempuan di wilayah kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas kehadiran. Nanti samping saya membuka ini juga nanti ada materi singkat saya akan sampaikan sebagai bekal pemahaman bersama agar kita memiliki pengetahuan, paling tidak pengetahuan untuk diri kita sendiri dan lingkungan kita untuk membekali anak-anak kita dan perempuan kita sehingga tidak terjadi masalah kekerasan perempuan dan anak tadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkahi kita semua. Sebelum saya menutup sambutan ini, saya selalu berdoa bagi Bapak sekalian hadir kesempatan ini agar menjadi amal ibadah kita bersama. Kemudian kita diberi kelonggaran, kesehatan, kemudian diberi rezeki yang melimpah, kemudian mendapat rezeki yang berkah, kemudian dapat naik haji Mekah dan Madinah. Kemudian yang bapak-bapak jangan nambah orang kecuali berani. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Surabawang, Dr. Skolder Iwan FM. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tulang Bawang, Dr. Ahmad Suharli atas sambutan yang diberikan. Mendekat ke acara selanjutnya yakni materi inti. Tapi sebelum materi inti dimulai, izinkan saya menutup. Selaku pembawa acara saya mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi inti akan dimoderatori oleh Ibu Tanti, PLT Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Tulang Bawang. Dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu pembawa acara. Pada kesempatan ini, apa yang disampaikan oleh Bapak Asisten tadi, kami hadir di sini untuk memberikan pencerahan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sebagai perwakilan dari masyarakat di Kecamatan Medunya agar dapat ikut berpartisipasi aktif dalam mencegah dan melayani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Khususnya ibu-ibu PKK, kader kesehatan adalah ujung tombak pemerintah daerah di kampung dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada kesempatan ini kita akan diberikan materi oleh 2 orang ahli, yaitu dari Bapak Asisten 1 dan dari Pak Kasat PPA, Kanit PPA Polres Tulang Bawang, Bapak Aibtu Suhadi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Pada kesempatan pertama kami minta kepada Bapak Asisten 1 Bapak Dr. Ahmad Suharyo MSI untuk memberikan materi. Waktu dan tempat Pak kami persilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya hormati. Saya sengaja berdiri agar tercipta kebersamaan. Kemudian jangan sampai bangkit gaul, mejeng-mejeng gaul. Kami duduk dari pagi sampai siang ini lama nunggu. Oleh karena itu agar tidak terjadi kejenuhan, saya akan menggunakan kesempatan ini untuk kita berbagi, kemudian kita canda tawa, kemudian kita silaturahmi, yang paling tidak mendapatkan bekal sedikit untuk kita gunakan untuk mencerahkan lingkungan kita masing-masing. Di sini ada petugas kesehatan, ada Bu Bidannya, ada Bu Bidan, ada Bu Guru, ada Pak Guru, kemudian ada PKK, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, lengkap. Kemudian tokoh pemuda ada, forum anak, bagus.
Jadi lengkap saya pikir, ada tokoh pemuda, forum anak, ya guru, kemudian bidang kesehatan, lembaga agama, PKK hadir. Ini merupakan satu upaya kita untuk membangun aparatur kampung. Ada aparatur kampung. Oh iya, kecamatan Naya, kasih Pak. Pendamping desa ada, Ayo Fendi pendamping desa ada, tugas kita bersama. Jadi kehadiran saya bersama kami aktivis dan tidak lain dalam upaya membangun bersama, membangun kerukunan. Karena apa? Negara memiliki tugas yang sangat luas. Tidak mungkin Pak Kanif Presiden PA setiap hari datang ke kecamatan untuk memantau orang-orang. Oleh karena itu, dengan sistem yang ada, Dinas PP dan PA membuat suatu pola, mengundang beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat yang dianggap mewakili kita, mewakili pemerintah untuk menyampaikan pesan, menyampaikan informasi agar informasi dikelola dengan baik sehingga anak dan perempuan kita dapat terlindungi dan sekaligus mereka dapat berkembang dengan baik. Jadi Bapak Ibu sekalian memiliki tugas membantu pemerintah daerah, membantu pihak kepolisian dalam rangka memberikan pencerahan. PP dan PA berupaya menangkal supaya tidak terjadi sesuatu yang menyebabkan masalah di lingkungan anak, masalah pada perempuan. Kalaupun terjadi permasalahan karena perilaku manusia itu bermacam-macam, dalam bahasa Kiai Bambangnya, rambut sama hitam jalan berpikir berbeda. Berbeda kan jalan berpikir. Nah, ini sudah menghindarkan ilmu hitam belum ya? Jalan berpikir berbeda. Contoh tadi kata Pak Afriansa, ada di bawah perilaku menyimpang yang dilaksanakan oleh orang tertentu. Ini tugas kita mengingatkan. Oleh karena itu sekali lagi ikuti kegiatan ini nanti kami diskusikan dengan TKP bagaimana menangani yang baik. Bahkan sangat minim sekali beberapa waktu yang lalu kita dihadapkan suatu musibah besar di lingkungan Gunung ya. Musibah besar. Harapan saya jangan sampai terjual kembali terjadi semacam itu, menghilangkan nyawa, kemudian membuat kegaduhan, membuat masyarakat kita jadi tenang. Maka PP dan PA memilih salah satu lokasi untuk menekan suatu wilayah yang potensinya sangat tinggi terjadi kekerasan perempuan. Oleh karena itu peran kita semua, peran anti, anak, mantu, ponakan, ipar, istri, tetangga kita, untuk kita cerdaskan agar kita semua memiliki pemahaman bekal untuk melindungi anak kita semua agar mereka dapat tumbuh dengan baik. Itu yang pertama, kehadiran kita semua. Kemudian selanjutnya berbagai peraturan perundang-undangan. Ada undang-undang yang skala dasar bahwa anak-anak terlantar, fakir miskin, perempuan dan anak dilindungi oleh negara. Ada undang-undang yang baru. Termasuk ada peraturan menteri, kemudian ada undang-undang HAM yang melindungi perempuan dan anak kita terkait dengan kegiatan sehari. Ada aturan main. Oleh karena itu, pihak kepolisian menggunakan perlindungan anak, kemudian PPDN menggunakan upaya untuk pencegahannya. Jadi bersama-sama menciptakan suatu aktivitas untuk tujuannya melindungi perempuan anak kita supaya tidak terjadi kekerasan di lingkungannya. Yang sangat miris lagi di beberapa daerah ada penjualan anak. Oleh karena itu Bapak Ibu tokoh masyarakat pastikan betul kalau ada tamu datang yang kira-kira menurut pandangan sekalian mencurigakan, tolong diamati dengan baik. Bila manakala ada sesuatu yang mencurigakan, laporkan dengan RT, paling tidak antisipasi. Kalaupun terjadi bisa dicegah secara cepat. Kalaupun terjadi bisa kita hindari supaya tidak terjadi korban anak-anak kita. Oleh itu peran RT, peran RW, peran tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu semua harus menangani dengan baik agar tidak terjadi masalah di lingkungan masing-masing. Itu. Kemudian selanjutnya ini nggak ada selainnya, tidak apa-apa. Walaupun Ibu Tanti selaku PLT Kadis PP dan PA, Ibu Kabit selaku Kabit Perlindungan Anak Perempuan sudah berupaya, kami KPR sudah berupaya, tetapi masih saja terjadi. Bahkan sesuai dengan data yang ada tahun 2025 ini jumlahnya nikah 2 orang, itu yang tercatat. Yang tidak tercatat mungkin banyak karena malu melaporkan, risih, kasihan, nggak enak, saru dan sebagainya. Hal semacam itu harus kita hadir. Manakala terjadi segera selesaikan secara hukum. Jangan selesaikan secara perdamaian keluarga. Kasihan korban. Korban tidak tenang kalau selesaikan secara diam-diam. Tahu diam-diam apa?
diam. Bahasa Inggrisnya diam itu ada yang orang Jawa di sini? Ada. Diam itu bahasa Jawa. Cuma diterjemahkan bahasa laku cara diam. Diam, bisik selesai. Tidak boleh itu. Bicarakan dengan tokoh agama saya secara baik supaya ada efek jerah, tidak terjadi lagi kepada anak-anak lain, tidak terjadi lagi kepada ibu-ibu lain, sehingga mereka bisa nyaman. Nah, itu. Kemudian untuk menciptakan itu harus ada semacam kegiatan bersama yang dilaksanakan oleh kita bersama. Tokoh masyarakat perankan fungsinya untuk memberikan pencerahan. Tokoh agama pada saat memberikan semacam pencerahan, apa khotbah Jumat, apa pengajian, berikan sedikit cuplikan apakah dari Al-Quran, kalau di agama non-muslim gunakan ayat-ayat dari kitabnya untuk memberikan pencerahan lingkungannya. Bahwa hal semacam ini juga dianjurkan atau diajar oleh agama untuk melindungi anak perempuan kita. Bahkan dalam ajaran agama, seorang laki-laki wajib melindungi 3 wanita. Kalau nggak salah, saya belajar dengan Kiai Bambang ini kalau soal agama ini. Kiai Bambang ini sudah meninggalkan ilmu hitam dan masuk ke ilmu putih lagi. Ada tugas seorang laki-laki, samping dia mencari nafkah, pertama dia melindungi anak perempuannya, kemudian melindungi ibunya, melindungi saudara perempuannya. Tugas laki-laki, bukan bahkan mencederai perempuan yang ada di lingkungannya. Coba bayangkan kalau seandainya saya seorang laki-laki mencederai lingkungan perempuan saya dikatakan orang yang tidak beragama. Kenapa? Saya melanggar ajaran agama yang saya yakini benar. Itu dari kacamata agama Islamnya. Ini ilmu dari Islam itu guys. Kemudian yang kedua, tugas kita bersama setelah kita tahu itu pelanggaran. Kalau ada pelanggaran, kita melaporkan ke polisian. Bagaimana cara prosedurnya? Nanti Pak Hanif menjelaskan bagaimana proseduralnya. Supaya apa? Supaya ada tindakan yang berkeadilan. Jangan sampai ada masyarakat kita yang terkena masalah, kena musibah, tidak bisa kita lindungi dengan baik. Oleh karena itu, manakala terjadi kekerasan perempuan, apakah kekerasan seksual, apakah kekerasan verbal, khususnya kepada ibu bidan, tolong ibu bidan dekati dengan perasaan yang mendalam, dengan hati yang tulus. Karena kalau kita, kenapa kamu seperti itu? Kenapa kamu mau kamu itu? Kamu bodoh. Jangan, dekati. Kenapa? Dia kena musibah. Dekati, layani dengan baik. Kalau seandainya bapak, ibu bidan tidak mampu melayani, tolong rujuk kepada instansi yang terdekat. Jangan pulang begitu ada masalah. Ada BPJS nggak kamu ini? Jangan sampai kasihan. Karena anak-anak perempuan kita di kampung-kampung tidak paham. Banyak kebetulan luas. Itu ada masalah, mana BPJS-nya? Ada partai sosial. Nanti dulu. Itu jangan. Layani dulu. Kalau soal BPJS itu administratif. Saya sudah rapat dengan Kepala Dinas Kesehatan, rapat dengan Kepala BPJS cabang Metro, bahwa ada kesepakatan pemerintah daerah, saya mewakili Bapak Bupati, agar manakala apabila ada warga masyarakat kita yang membutuhkan pelayanan kesehatan terutama karena musibah, ditangani dengan cepat. Jangan pertimbangkan persyaratan administratif. Laksanakan dulu pelayanan. Termasuk sudah ada semacam kesepakatan kalau ada perlu visum. Kita sudah ada upaya untuk memaksa para di rumah sakit untuk membantu pihak kepolisian untuk menangani secara cepat. Kenapa? Kalau tidak ada visum, kepolisian tidak punya dasar untuk menindaklanjuti laporan itu. Oleh karena itu, kawan-kawan bidan, kawan-kawan petugas kesehatan di lapangan, tolong bantu dengan ikhlas. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah bersama. Kemudian yang kedua, jangan pula dipublikasikan. Nah, ini kadang-kadang ibu-ibu pulang dari puskesmas, ini bukan sini, bukan bidang sini ya. Ini bidang di Konoha sana. Konoha. Begitu diterima ada pelaporan anak-anak dicabuli pada usia 8 tahun. Mesake Mbak Yu, saya tadi menerima pasien. Anu-anunya rusak. Cerita, dengar semua. Rusak, mesake. Pernah? Terus menerima mana bentuknya? Kata bapaknya. Kemudian di mana pelakunya? Mana anaknya? Nah itu, jangan sampai. Kalau dengan bayi musuh, anak ada korban. Dan jangan pula dipoto-foto. Dipoto orangnya, foto. Jangan. Itu sangat merusak mental anak itu. Dia terbuka luas. Itu seringkali terjadi. Saya sering share ini korban seksual dari tetangganya di publis. Itu saya langsung hapus.
karena tidak mendidik. Kasihan anak keluarga. Atau ada keluarga anak-anak yang meninggal karena korban kekerasan, dipoto, di-share, jangan. Tolong informasi. Bapak ibu ada kekerasan perempuan yang meninggal, kan jangan foto orang. Itu data. Bila perlu kalau terjadi, share lokasinya kepada kepala kampung, share lokasinya kepada polisi terdekat. Supaya apa? Supaya polisi, kepala kampung, aparat terdekat langsung bisa tahu di mana lokasi dia. Tapi jangan di-share foto orang itu. Karena apa? Mengganggu, kasihan. Karena apa? Kasihan keluarganya. Begitu lihat foto itu, orang tuanya terharu melihat anaknya seperti itu. Tapi misal terjadi di kampungan, share lognya sampaikan kepada aparat keamanan supaya kawan-kawan tahu di sini lokasinya. Tidak berlama-lama mendapat informasi. Itu bagi kawan-kawan di lapangan terkait dengan penanganan manakala terjadi hal-hal yang sangat mengganggu, menyebabkan anak-anak kita menjadi masalah. Begitu termasuk perempuan dan anak. Kemudian yang sering terjadi ini kekerasan terhadap suami dan istri. Memang agak miris loh Pak Ustadz. Kadang-kala ibu-ibu ini anti kekerasan. Tapi kalau ada kekerasan, ibu juga protes. Jadi kekerasan itu penting. Benar ini, saya pernah ikut seminar. Ada ibu protes, kekerasan terhadap perempuan melanggar undang-undang hak asasi perempuan. Jadi ada bapak tanya, tapi ibu kalau nggak keras nggak puas kan? Maka jalan keluarnya gunakan kekerasan pada tempatnya. Pada tempatnya kekerasan itu penting ke bapak. Kalau nggak keras tidak berperang. Tapi kekerasan pada tempatnya yang terencana dengan baik untuk kemaslahatan bersama. Bukan kekerasan yang menimbulkan malapetaka dan membahayakan kita, membahayakan kita. Jadi Pak Ustadz, tolong jelaskan juga Pak Ustadz kalau pas ceramah-ceramah. Yo bapak-bapak, optimalkan kekerasan, tapi gunakan kekerasan pada tempatnya masing-masing. Jadi jangan kurang suruh optimalkan kekerasannya kemana-mana, timbul pemerkosaan. Salah kaprah. Jadi gunakan pada tempatnya sesuai dengan koridor yang berlaku sebagai manusia yang beragama. Sepakat kita? Baik. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan penyebab terjadi kekerasan ini ada beberapa sebab. Yang pertama karena kurang pemahaman terhadap ilmu agama, bahwa dia kadang-kadang sholatnya hari Senin sholat, hari Jumat tinggal, kemudian subuh sholat, zuhur tinggal. Akhirnya pemahaman agamanya terbatas. Oleh karena itu peran ustadz, peran para mubalik, peran para kiai-kiai untuk mengingatkan agar semua aktivitas masyarakat itu bersandar kepada ajaran agama masing-masing. Dengan ajaran agama yang baik, insya Allah dia paling tidak ada semacam rel, ada filter, ada sesuatu yang bisa digunakan untuk menekan syahwat atau menekan nafsu, menekan keinginan, karena itu dilarang oleh agama. Itu kunci pertama, karena pemahaman agama tidak baik. Itu pertama. Yang kedua, kenapa terjadi kekerasan? Lingkungan karena abai, membiarkan. Tangan gawat biar ribut. Itu urusan ekam. Itu urusan suami istri. Setelah berantem itu malam nanti ketemu lagi. Itu kadang-kadang menjadi masalah. Ini jadi masalah itu berantem antara suami istri, tetangga sudah melerai, besok sudah terawak tiri. Besok biarin aja lah. Besok nanti sudah campur lagi. Hal semacam itu harus kita singkirkan. Kita berikan pemahaman. Paling tidak suaminya didekati oleh tokoh masyarakat. Bagaimana bertindak sebagai seorang suami yang menjadi tauladan, imam dari keluarganya. Begitu juga istri, jangan terlalu banyak nuntut, jangan terlalu banyak cerewet. Karena suami baru pulang dari ladang, kebetulan Sopi datang, duit tidak ada, marah dengan suami. Sopi datang belum dibayar, Sopi apa namanya? Pesanan itu yang untuk paket datang, duit tidak ada, suami belum jual singkong murah, marah-marah. Pak aku nih wis pesen iki. Suami marah, baru pulang dari ladang udah minta itu. Akhirnya timbul percekcokan, timbul kekerasan terhadap perempuan. Itu sering terjadi. Yang pertama karena pemahaman agama terbatas, yang kedua karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi mempengaruhi. Faktor ekonomi mempengaruhi sehingga emosional kadang-kadang meletup. Akibat meletup itu timbul kekerasan terhadap istri, kekerasan terhadap anak. Yang ketiga,
ada semacam budaya yang kurang baik di lingkungan masyarakat kita, bahwa laki-laki itu adalah orang yang paling berpengaruh di lingkungannya, paling berkuasa di lingkungannya. Memang betul di ajaran agama laki-laki adalah sebagai pelindung keluarga, tapi melindungi bukan mengerasi, memberikan nafkah yang baik. Ini dalam ajaran terutama orang Lampung. Orang Lampung itu sering asal, Pak, tapi hatinya lembut. Jadi jangan khawatir, mbak-mbak ini masih gadis semangat. Mbak-mbak yang Pak ada di sini, kalau ada laki-laki Lampung yang datang-datang, terima aja. Kenapa? Walaupun suaranya keras, hatinya lembut. Jadi bukan berarti kasar, tapi tidak lembut. Karena kadang-kadang kekasaran itu sebagai upaya untuk menunjukkan aktivitas dirinya berkuasa. Itu yang kadang-kadang salah. Oleh karena itu, kalau berikan pemahaman kepada dirilah anak-anak kita dengan bahasa-bahasa yang lembut, agar mereka mampu memposisikan diri sebagai pelindung keluarga masing-masing. Jadi ada 3 perubahan. Kemudian lingkungan. Yang keempat, lingkungan. Kadang-kadang tempat bermain anak tidak tersedia. Contoh, Bapak Ibu bisa perhatikan. Ada lingkungan anak-anak yang tinggal di pinggir rel kereta api. Ada anak-anak yang tinggal di dekat aliran sungai, berbeda perilakunya. Begitu ada anak-anak yang tinggal di kampung, yang ada tempat bermainnya, ada tempat TK yang berbeda. Anak-anak yang umumnya besar di lingkungan kereta api cenderung keras kehidupan di sini. Tinggal di kereta api. Kenapa? Setiap jam dia mendengarkan suara yang bergemuruh. Akhirnya pola pikirnya keras dan bicara juga keras. Kenapa? Kalau pas kereta lewat dia ngomong nggak kedengaran. Kereta bergemuruh, dia bicara hanya ngomong keras. Akhirnya dibawa pada saat dia sekolah, dibawa pada saat dia bermain, suara keras itu. Karena lingkungan juga mempengaruhi karakter cara berpikir. Berbeda dengan rumah, lingkungan anak yang tertata dengan baik, ada tempat bermainnya, ada tempat ayunannya, tempat kehidupan bersama. Anak itu kan satu. Oleh karena itu kita kampung, ada kampung ini, ada BPK ada. Nah, oleh karena sarankan kepada kepala kampung, tolong Pak kepala kampung, saya pernah mendengar arah atas semacam pengetahuan dari Pak Asisten, bagaimana caranya kita menciptakan lingkungan anak kita yang sehat. Kalau bisa bila perlu di depan balai kampung dibuat taman bermain anak, supaya orang tua bisa ngobrol-ngobrol, anaknya bisa bermain dengan sehat. Jadi itu ada porsinya, porsi kepala kampung dalam rangka menyediakan fasilitas yang ada agar anak-anak kita bisa berkembang baik, dia bisa bermain di halaman dan suasana yang nyaman, jauh dari gangguan-gangguan yang membahayakan. Itu peran pemerintah kampung. Alokasikan dana yang memadai, bukan besar, memadai atau cukup untuk memperhatikan lingkungan supaya fasilitas tempat anak-anak bermain itu ada. Sudah ada. Jadi itu penting. Itu penting kenapa? Supaya anak-anak kita bisa berkembang, ibu juga bisa duduk bersama-sama. Ada manfaat lain, orang bisa berdagang di sekitar situ, kehidupan dia bisa bertukar. Dampak semacam itu harus dibangun oleh pemerintah di tingkat kampung, kecamatan sampai tingkat kabupaten. Sehingga apa? Di samping kita memberikan pencerahan kepada anak kita, kehidupan ekonomi kita bisa berjalan, silaturahmi bisa ada tempatnya. Bagus. Jadi saya harapkan kepada seluruh kampung, bukan hanya satu kampung, seluruh kampung minimal ada atau 2-3 tempat. Bila perlu setiap dusun diciptakan tempat bermain anak. Disitulah tempat anak, apakah di situ tempat bermain silat, apakah bermain olahraga dan sebagainya. Nah itu. Jadi diberikan kesempatan kepada anak kita untuk mengembangkan dirinya dengan suasana nyaman, sehingga mereka bisa membekali diri dengan baik. Kemudian salah satu strategi lagi agar anak kita timbul kepercayaan dirinya, khususnya kepada ibu-ibu, berikan kesempatan anak kita untuk berlatih sesuai dengan potensi dimiliki. Yang punya potensi baca puisi, arahkan untuk baca puisi. Yang punya potensi untuk kegiatan latihan silat, arahkan untuk latihan silat. Yang punya potensi ingin untuk latihan karate, arahkan karate. Yang ingin potensi ingin ke pustakaan, arahkan pustakaan supaya mereka bisa membentengi diri dengan baik. Dia membaca buku, dia tahu bahwa bagaimana melindungi adiknya, melindungi kakaknya, dapat pengetahuan. Dia bela diri, belajar bela diri. Begitu ada masyarakat yang mengganggu, maka dia bisa bela diri. Bentar, lagi ngasih materi. Jadi bisa bela diri dalam rangka melindungi dirinya masing-masing. Ini penting karena paling tidak kita harus berupaya
memberi bekal pemahaman kepada anak-anak kita agar anak kita itu mampu membentengi dirinya sendiri. Karena kita tidak mungkin mengawasi setiap jam, setiap saat. Kita ada upaya kerja, ada kerja ke kebun, kerja ke kantor, kerja ke sawah, dan sebagainya. Mereka kadangkala bekerja akan bermain dengan sendirinya dengan lingkungannya. Oleh karena itu, siapkan tempat bermain anak yang mumpuni, tempat bermain anak yang melindungi, tempat anak yang nyaman, sekaligus tempat mereka menemukan, kembangkan potensi bersama-sama. Sepakat para kamu ya, khususnya Pak Camat, tolong setelah ini terasa rakor-rakor arahkan agar seluruh kepala kampung paling tidak menyediakan lokasi bermain anak yang nyaman. Begitu ada kegiatan-kegiatan anak bisa bermain bersama. Kemudian bila perlu setiap dusun ada. Karena apa? Dengan disiapkan itu anak-anak kita akan terlatih sendirian. Ini penting bagi kita semua. Kemudian selanjutnya terkait dengan potensi perlindungan anak tadi, kondisi sosial budaya. Kondisi budaya masyarakat kadang-kadang mempengaruhi. Masyarakat kadang-kadang acuh tak acuh terhadap peristiwa yang ada. Oleh karena itu, setelah pertemuan hari ini, harapan saya Bapak Ibu sekalian harus peduli dengan lingkungannya. Jangan dibiarkan. Karena apa? Kita bagian dari masyarakat, masyarakat bagian dari kita. Harus kita bangun kebersamaan agar mereka peduli dengan lingkungan dengan baik. Maka Bapak Ibu sekalian, hari ini sebagai perwakilan. Setelah ini nanti Bapak Ibu sekalian cerita kepada lingkungan, kepada ampinya, agar ampi-ampi kita semua memiliki benteng pertahanan yang kuat. Apabila semua ampi, ada 40 orang, ada 30 orang. 30 orang kita ini, ada satu orang ampinya 5 kali 30, 150 ampi memiliki ketahanan. Kenapa? Memiliki kemampuan yang sama untuk melindungi, paling tidak melindungi ibunya, melindungi anaknya, melindungi tetangganya, melindungi lingkungan sekitar. Ini tujuan hadiran kita pada siang hari ini. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Apabila perempuan itu mengalami kekerasan terus-menerus, maka dia tidak mampu berkembang secara baik. Apabila perempuan itu tertekan terus pada saat dia hamil, maka tidak untuk kemungkinan anaknya itu akan terganggu perkembangannya. Ini dampak dari kekerasan terhadap anak. Coba bayangkan, ibu-ibu hamil yang usianya 3 bulan, 4 bulan, hamilnya selalu dimarahi oleh suami, dipukul oleh suami. Kemudian lingkungan tidak mendidik, perkembangan bayi akan terganggu. Bahkan dari segi kesehatan bisa menyebabkan stunting, ibunya nggak mau makan karena stres. Akibat stres, anaknya perkembangan bayinya kecil. Akibat kecil, pada saat lahir tidak cukup usianya, ataupun tidak cukup timbangannya. Dampaknya menjadi anak yang stunting. Kalau dia stunting, perkembangannya akan lambat. Oleh karena itu, dia tidak bisa cerdas. Itu dampak pertama. Karena apa? Karena ada tekanan-tekanan fisik terhadap ibu-ibu hamil. Itu kepada ibu hamil. Kemudian kepada anak-anak. Ada teori yang mengatakan apabila anak-anak sejak kecil mengalami kekerasan, cenderung perkembangan otaknya akan menciptakan suatu kekerasan. Karena dia akan tumbuh dengan hidup yang keras. Maka tidak untuk memikirkan suatu saat dia akan menjadi pelaku kekerasan. Dia dari kecil keras biasa. Begitu besar, dia hidup keras. Akibatnya dia menjadi pelaku kekerasan. Tidak untuk memikirkan dia mukul kawannya, mukul ayahnya, mukul tetangganya. Karena hidupnya keras. Karena tidak didik dengan suasana yang lebih baik. Oleh karena itu, anak yang didik dengan suasana kekerasan berpotensi akan menjadi pelaku kekerasan. Anak yang tidak dididik dengan ajaran agama yang baik, dia cenderung akan melakukan penyimpangan dengan baik. Oleh karena itu, mohon bantuan kepada Bapak Ibu sekalian yang punya bayi, punya anak, punya ponakan, tolong diarahkan untuk dibina, didik dengan baik, dengan suasana kebersamaan dan kenyamanan. Sepakat kita? Ini kegiatan mental, tingkatan. Orang yang sering mengalami kekerasan terhadap perempuan, perilakunya akan berbeda. Anak-anaknya akan berbeda. Mental akan berbeda. Bisa Bapak Ibu amati seorang anak yang setiap hari dibimbing dengan suasana kekerasan, bentakan, marahan, dengan anak-anak
yang dibimbing dengan suasana santun, kata-kata yang baik, walaupun dia salah ditegur dengan baik, walaupun dia sudah nangis kita keluar dengan baik, dia akan berbeda cara berpikir. Kalau anak-anak yang hidupnya dengan keras, dia akan temperamental. Begitu ada sesuatu yang menimpa diri, dia akan menanggapi secara frontal, karena dia temperamental. Oleh karena itu mentalnya akan berpengaruh. Jadi anak-anak atau ibu-ibu perempuan kita yang hidupnya di lingkungan yang suasananya keras, maka pola pikir mentalnya akan juga keras, akan mudah marah, karena lingkungan seperti itu. Oleh karena itu hal semacam ini tolong dibenahi. Kalau ada ibu-ibu yang suka meki manggil anaknya, ibu-ibu suka ngamuk manggil suaminya, karena salah suaminya minta kopi segelas, satu gelas bicaranya ngocehnya sampai besok sore. Ini terjadi. Ngopi terus. Nggak tahu harga gula mahal. Gula naik. Begitu datang ke rumah, mana sayur? Sayur terus. Mana? Belanjanya nggak ada. Nanya suaminya satu patah kata, istrinya berpatah-patah kata. Itu jadi masalah juga. Timbullah percakapan kekerasan. Orang atau istri yang mengalami kekerasan semacam itu, pola pikirnya akan berdampak kepada anak-anaknya. Begitu juga anak-anak yang diberikan bahasa ini, walaupun dia salah, dikasih peringatan dengan baik, kemudian diberi teguran dengan baik, dia akan santun. Begitu juga perkembangan fisiknya. Beda anak-anak, terutama anak laki-laki yang manakala dia dengan suara kerasan dia akan keras. Maka anak-anak sekarang ini kalau disering nonton TV yang paling gebuk-gebukan itu, adiknya dari tempat samsak gebuk-gebukan itu kan bisa Bapak Ibu praktekkan. Maka sekarang ini upayakan anak-anak kita dialihkan manakala ada film-film adegan-adegan yang keras, karena belum waktunya untuk berpikir. Itu terjadi. Anak sekarang, rame, berubah. Anak kecil, karena dia meniru apa yang oleh karena itu tolong berikan mainan-mainan, berikan semacam perhatian yang mendidik anak itu seperti ini. Cucu saya ada satu yang dia sudah sering nonton TV, berubah, jadi berubah, keluar hantu, pengaruh itu. Itu memang pengaruh media sosial juga berpengaruh. Oleh karena itu kalau anak kita nonton semacam, tolong didampingi, jangan biarkan nonton. Apalagi film UFC sangat keras, yang bukan sangat keras. Oleh karena itu anak kita tolong hindari nonton semacam itu. Karena anak usia umur 7 sampai dengan 10 tahun itu mudah meniru apa yang dilihat. Oleh karena itu tolong hindari tontonan action, tontonan yang keras, yang sehingga membuat pola pikirnya meniru semacam itu. Itu tolong hindari. Kalau saya di rumah itu ada semacam ketentuan dari anak cucu saya, boleh buka HP kecuali hari libur. Boleh mereka buka HP, main game tuh hari Sabtu atau hari Minggu. Maka hari Sabtu, kapan hari Sabtu? Karena mereka mengerti, nggak boleh megang HP kalau kecuali Sabtu. Kalau megang HP maka hari Sabtu. Jadi anak kecil sudah ikut. Ya karena salah kawannya datang bawa HP, itu boleh bawa HP, itu nggak benar. Jadi itu karena anak kita kan bermain di luar. Kawannya bawa HP, bawa apa ngetek. Jadi itu kok boleh nggak? Oleh karena itu tolong arahkan kepada lingkungan kita supaya memiliki pemahaman yang sama untuk mendidik anak kita agar anak kita paham apa yang harus boleh dan yang tidak boleh. Kemudian Bapak Ibu sekalian, itu dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kemudian selanjutnya KDRT sudah karakter pelaku, karakteris pelaku. Terjadinya pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak itu cenderung terjadi di lingkungan orang-orang terdekatnya. Contoh, lingkungan ini pasti kalau ada pamannya, sepupunya, kakaknya, bibiknya, bapak tirinya, tetangganya, maka dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan itu cenderung terjadi di lingkungan keluarga terdekatnya. Oleh karena itu keluarga terdekat ini harus dicerahkan, dia harus melindungi. Bahkan ada seorang kakek mencabuli seorang bayi tetangganya, orang terdekatnya. Seorang kakek yang sudah uzur, sudah bau tanah seberat badannya, mencabuli tetangganya yang masih usia
10-15 tahun. Karena orang terdekat. Oleh karena itu orang terdekat ini harus diberikan pemahaman agar mereka dapat mengendalikan emosionalnya, kemudian berupaya untuk membantu kita melindungi perbuatan kita. Begitu juga sering terjadi orang terdekat lingkungan keluarga. Bapak tiri, tahu bapak tiri, bapak sambung? Itu kadang memiliki potensi besar untuk melaksanakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk terhadap istrinya, terhadap anak tirinya. Maka harus betul-betul diamati dengan baik agar peristiwa ini tidak terjadi di lingkungan terdekat. Peran kita semua. Maka harapan saya kepada Bapak Ibu sekalian, kalau terjadi di lingkungan semacam itu, tolong dikelola dengan baik. Ajak lingkungan kita untuk memikirkan itu supaya dapat menghindari hal yang tidak kita inginkan. Jadi keluarga terdekat. Keluarga terdekat itu adalah ujung tombak pertama yang sering melaksanakan kegiatan yang melanggar atau membahayakan keluarga perempuan. Kemudian yang kedua, di lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan sering terjadi berantem sama anak-anak yang kakak kelas mukul adik kelas. Kemudian itu sesama terjadi kekerasan. Kenapa? Kurang pengawasan dari kita maklumi juga karena guru terbakar. Oleh karena itu, agar ini bisa ditangani dengan baik, tolong bantu para guru-guru. Ingatkan anak-anak kita yang sekolah, jangan menggunakan kekerasan menyelesaikan suatu masalah. Karena guru juga berperan untuk menyelesaikan itu, tetapi guru tidak cukup, tidak mampu untuk menangani seluruh anak-anak yang ada di ini sering terjadi. Yang pertama keluarga terdekat, yang terjadi di sekolah-sekolah. Oleh karena itu kepada guru-guru, tolong pastikan betul anak-anak kita dewasa dengan baik supaya tidak terjadi permasalahan. Jangan sampai terjadi gelut antara senior dengan junior. Pernah kita lihat di YouTube kakak kelasnya mukuli adik kelasnya. Bahkan ada wanita-wanita kakak kelasnya pegang rambut adik-adik kelasnya dipukul dengan kekerasan. Ayo terjadi kenapa? Pengawasan kita lemah. Jadi bisa terjadi lingkungan keluarga, kan bisa terjadi lingkungan sekolah. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat kan? Ada peristiwa di sekolah, seorang anak pelajar dikeroyok oleh kelompok kawan kelasnya, ada seorang remaja putri ditendang oleh remaja putri lainnya. Itu terjadi, kenapa? Karena kepedulian kita berkecuali sangat terbatas dan pengawasan dari kita di dalamnya, termasuk pengawasan dari guru di dalamnya. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu Dewan Guru, perankan lingkungannya untuk memelihara itu dengan baik. Bila perlu kalau sekolah-sekolah yang sudah ada mumpuni, ada semacam alat untuk memantau apa sih aktivitas anak itu, manakala terjadi sesuatu di lapangan bisa kita antisipasi. Kemudian selanjutnya harapan kita semua, manakala terjadi masalah itu jangan didiamkan, jangan dibisik-bisikkan. Tolong selesaikan secara berkeadilan. Karena kalau kita bisik-bisikkan itu akan terjadi berkesenangan. Ah nggak enak. Kenapa? Aib. Ah nggak enak. Nanti akan malu. Itu nggak boleh. Karena kita boleh mencegah, tapi manakala sudah terjadi masalah harus diselesaikan dengan cara-cara yang berkeadilan. Agar apa? Agar orang yang dikenakan sanksi yang sesuai dengan kesalahannya, kemudian yang korban bisa dicari. Di PPDPA ada rumah aman. Apabila terjadi sesuatu kekerasan anak dan perempuan di wilayah kita masing-masing, laporkan pada pihak. Bila perlu nanti PPDPA akan menjemput, akan menggunakan pendampingan, memberikan kenyamanan supaya anak itu bisa tidak trauma, tidak tertekan psikologisnya. Ada rumah aman, tapi memang rumah aman ini terbatas, jangkaunya jauh. Bayangkan membawa ke Pulau Bawang membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu peran kita semua paling tidak di tingkat kampung berupaya untuk mengamankan terlebih dahulu supaya sebelum ditangani oleh PPDPA tingkat kabupaten, tingkat kampung sudah mampu memberikan penenangan, pemahaman kepada korban agar korban itu tidak timbul galau yang luar biasa. Tahu galau? Andilau, tahu andilau? Antara dilema dan galau. Itu bahasa yang muda, bahasa Pak ya, bahasa Mbak masuk. Sekarang sudah keluar belum? Sudah. Waktu masih muda dulu pasti pada ada istilah andilau. Jadi andilau antara dilema dan galau. Jadi kayak Bambang nih, saya pikir 30 tahun yang lalu sering andilau. Antara dilema dan galau. Apa di ujung apa namanya?
jente atau di seberang baku tempat bermainnya. Jadi dilema dan galau, milih yang mana? Jadi itu, jadi andilau itu memang sering terjadi di oleh karena itu walaupun terjadi andilau harus kita tekan semaksimal mungkin agar tidak berdampak pada lingkungan. Dia nggak mau. Jadi Bu Bidan ya? Dia tidak mau. Apa? Dokter, wah luar biasa. Pasti Bu Dokter tahu antara dilema dan galau. Dulu kuliah di mana? Di Unila. Nah, pasti. Apalagi di Unila banyak dilema dan galau. Waktu muda dulu ya. Waktu muda dulu. Saya juga pernah mengalami dulu waktu kuliah di Jogja. Saya di Jogja agak lama. Apalagi kalau seadanya apa namanya itu bulan-bulan akhir, tanggal-tanggal 30 itu duit nggak ada. Galau. Zaman saya dulu masih ada special post. Jadi kalau ting 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 ting, wah special post itu. Zaman saya dulu masih ada special post tahun 95, 93, 90 itu. Jadi masih belum ada sekarang chat itu belum. Jadi nunggu special post. Kalau special post lewat kadang-kadang ting ting, kira-kira punya kita, ternyata punya kawan sebelah. Pakai pos itu. Karena di Jogja itu pakai pos dulu. Jadi era tahun 85 sampai 90 masih pakai pos ngirim pesornya. Jadi saya masih, kalau ibu nggak kenal lagi, sudah pakai transport. Begitu dulu, alhamdulillah dapat kiriman. Kalau saya nggak datang dulu, nunggu kantor pos, ngantri lagi. Kadang-kala kantor posnya datangnya terlambat. Jadi era sudah berbeda. Jadi lebih banyak saya galau daripada ibu pasti. Karena ibu sudah suasana yang modern. Kemudian sudah bisa telepon sana sini, dilakukan video call dengan keluarga, dengan sahabat, dengan teman. Kalau saya dulu nggak ada HP, Nanti kena semua. ya surat itu lah. Dulu ada yang melalui Telkom yang apa namanya? Telegram masih pakai itu, minta duit kepada ibu, kirim pakai itu. Itu dulu. Zaman kuda gigit besi, sekarang kuda sudah gigit roti. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin beberapa hal yang saya sampaikan kepada semua. Kesimpulan yang pertama, karena negara tugasnya sangat berat. Bukan hanya melaksanakan kegiatan pelindungan perempuan dan anak saja, tapi melaksanakan kegiatan pembangunan segala kehidupan. Ada pembangunan e-polek, sosbud, ankam. Itu dilaksanakan secara bersama-sama. Oleh karena itu tidak ada waktu, kadang-kadang tidak cukup waktu untuk melaksanakan tugas khusus melindungi perempuan dan anak. Oleh karena itu tugas pertama kita harus ambil bagian dalam rangka membantu pemerintah untuk melaksanakan tugas melindungi perempuan dan anak di masing-masing. Sepakat kita? Sepakat. Jadi pertama, karena negara memberi tugas yang besar, yang banyak, maka ibu dokter, ibu perawat, ibu guru, PKK, semua kita semua, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua kita semua mempunyai peran yang sama untuk membantu negara untuk tampil melindungi anak perempuan dan anak. Yang kedua, kalau terjadi permasalahan, harus kita laporkan dengan baik kepada institusi atau lembaga yang menangani dengan baik secara transparan. Agar apa? Agar anak dan perempuan kita terlindungi dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah harus berupaya menciptakan lingkungan yang harmonis dan sehat agar anak perempuan kita dapat baik. Contoh, pemerintah daerah berupaya untuk menciptakan perkumpulan anak, forum anak daerah. Agar apa? Agar anak daerah kita bisa membentengi dirinya, kemudian bisa mensosialisasikan kepada lingkungannya, agar mereka bisa turut serta membantu pemerintah. Jadi membentengi diri, menciptakan lingkungan yang sehat. Tugas yang kedua, kita harus mampu menciptakan lingkungan yang sehat kepada anak dan perempuan kita untuk tumbuh dengan baik. Contoh misalnya, menciptakan lapangan tempat bermain, kemudian memberikan tempat-tempat yang baik, mengajak untuk silaturahmi bersama, itu tugas. Tugas yang ketiga, apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan, tolong dilindungi dengan baik, diselesaikan dengan cara-cara hukum yang berkeadilan. Jangan didiamkan. Kalau ada masalah, tolong ibu dokter, ibu bidan, kemudian perawat di lapangan segera tangani. Kemudian dari data itu laporkan kepada kepala kampus, laporkan kepada pendamping, laporkan kepada orang yang berpengaruh supaya apa? Supaya bisa ditangani baik. Kemudian tolong data-data pribadi dijaga dengan baik. Agar apa? Agar rasa nyaman bagi mereka yang sudah terkena musibah itu bisa dilindungi dengan baik. Kemudian yang kelima, yang keempat,
Kalau terjadi kekerasan perempuan, tolong laporkan secara cepat kepada penegak hukum supaya pelaku tadi bisa ditindak, jangan dibiarkan lama-lama. Oleh karena itu, kalau ada terjadi, jangan diam, jangan pasif. Segera laporkan kepada aparat penegak hukum agar paling tidak Pak Hamid bisa memerintahkan Babin Kaptipmas, Babinsannya untuk menelaah di mana tempat orang itu berada. Sehingga dalam waktu tidak terlalu lama pelakunya bisa kita adili dengan baik. Sepakat kita? Sepakat. Baik Bapak sekalian, sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak sekalian. Saya tahu persis Bapak Ibu sekalian ada tugas-tugas, ada pekerjaan rumah yang sangat banyak. Tetapi dengan senang hati Bu Dokter meninggalkan pasiennya, mudah-mudahan pasiennya senang nanti sore datang ke rumah untuk berobat kembali dan mendapat rezeki yang berkah. Biar kita semua selalu menjaga kesehatan, kita dapat mengabdikan diri kepada lingkungan, kepada anak bangsa, agar anak bangsa kita tumbuh dengan baik. Dan sekali lagi saya terima kasih atas kehadiran. Mudah-mudahan kita selalu sehat, menciptakan keturunan bersama. Dan selanjutnya saya mohon maaf. Oke Bapak, saya mohon maaf. Kalau seandainya saya tidak bisa memuaskan Bapak Ibu sekalian, karena kebetulan saya bukan alat pemuas. Saya sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Sampai ketemu kesempatan, dan nanti tolong Pak Hamid berikan semacam pemahaman secara singkat agar mereka sikap memberikan laporan, sikap menginformasikan, tidak takut manakala sesuatu untuk menyampaikan kepada kita agar kita mudah menangani dengan cepat. Saya pikir ini Ibu udah susu berapa? 2, 3. Wah, kalah saya kalau gitu ya. Mbak belum punya susu? Belum ya? Nah, belum. Siapa udah punya susu? Ya, Bapak sudah punya. Oh, banyak ya. Itu dari istri pertama kedua. Baik. Saya tanya ibunya ya. Kalau Ustaz apa Ustaz? 3. Itu pertama apa kedua? Pertama. Baik, Bapak sekali ini sangat cukup saja. Bukan untuk membuat kegaduhan, tetapi untuk membangun kebersamaan. Terima kasih, mohon maaf, sampai wabarakatuh. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Terima kasih. Ada beberapa yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Bapak Asisten, bahwa pentingnya peran serta masyarakat dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan. Ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk membantu dalam hal penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, yaitu dalam bentuk pelaporan, memberikan informasi apabila melihat dan mendengar terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada aparatur yang berwenang. Lalu pendampingan, memberikan dukungan psikologi, medis, khususnya tenaga medis, ibu dokter, untuk memberikan penanganan pertama bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lalu yang terakhir yaitu rehabilitasi, membantu korban memulihkan diri dari dampak kekerasan. Jadi kita tidak boleh ikut membuli dan ikut menyebarkan apabila ada kasus atau korban dari kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi kita sepakat ya Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh Bapak Asisten. Lalu kita akan menginjak kepada materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Kanit BPPA kepada Bapak Aibtu Suhadi Desa MH. Dipersilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, puji syukur kepada Allah SWT bahwa pada siang hari ini kita bisa bertemu di Aula Kecamatan Padun. Dan tak lupa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterlambatan kami dalam hadir di kecamatan, karena tadi kebetulan ada yang laporan terkait masalah PPA, jadi saya harus ngurus itu dulu karena korbannya masih umur 10 tahun dan pelakunya umur 40 tahun. Makanya kami jadi agak telat, waduh. Tapi kalau nggak datang nggak enak karena udah kadung janji datang. Perlu pengenalan diri nggak? Perlu Pak ya. Jadi nama saya Suhadi Pak. Saya lahir di Pati, Jawa Tengah. Mungkin kalau kemarin berita, nah itu kota saya itu Pak. Saya lahir di sana. Saya di Lampung mulai tahun 2000 sampai sekarang. Jadi udah 25 tahun lebih saya ada di Lampung Pak. Jadi saya dulu daftar polisi di Jawa, penempatan di Lampung.
dan sekarang domisili di Unit 2. Jabatan sekarang Kadif PPA Satreskrim Polres Tulang Bawang. Istri 1, anak 3, Pak ya. Makanya kemarin dari kegiatan Polda, Pak, kebetulan kami juga pulang semalam, makanya kami juga untuk materi belum kita siapkan, tapi kami berusaha untuk hadir di sini. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Asisten 1, yang saya hormati Bapak Camat Guru Meneng, yang saya hormatin dari Dinas PPA, dan yang saya hormati para tokoh, para ulama, Bapak Ibu sekalian yang hadir di siang hari ini. Di sini saya akan membawakan tentang terkait kekerasan ya terhadap perempuan dan anak. Kemarin sama-sama kita ketahui, mungkin di wilayah kita ada kejadian ya. Kejadian itu tentang, mohon maaf, pembunuhan dan kekerasan seksual terhadap anak. Di sini yang kami perlu tekankan aparatur kampung, Pak ya. Jadi ketika ada warga yang tinggal di situ, kita juga harus aktif. Ini siapa sih? Ada nggak KTP-nya? Ada nggak kakaknya? Keluarganya siapa? Jadi ketika terjadi sesuatu, Pak polisi ini enak profilnya. Ini orang mana sih? Kan gitu. Jadi kita tidak butuh waktu yang lama untuk bisa ungkap. Karena kemarin ini, mohon maaf, ternyata pelakunya ini tidak tahu, dan kebetulan orangnya itu introvert, jadi tidak bergaul, dia banyak menyendiri, jadi sulit. Ini siapa sih sebenarnya orang ini kan? Keluarganya siapa sih? Itu. Dan ketika dicek di KTP, di Capil, itu juga belum terdata namanya. Jadi bingung, ini orang mana sebenarnya itu. Dan alhamdulillah berkat dukungan dari masyarakat, informasi dari masyarakat, alhamdulillah pelaku bisa ditangkap dan diamankan dan sekarang masih proses hukumnya. Gimana? Makanya itu Pak, jadi kita ke depannya kita harus open. Jadi nanti kita keluar sama aparatur kampung yang lain, kepada masyarakat yang lain ketika ada warga baru. Kita ini nggak tahu kan warga ini. Karena pikiran orang itu setiap detik, setiap menit pasti berubah. Kadang-kadang yang tadinya alim berubah jadi jahat. Kadang-kadang yang jahat bisa berubah jadi alim. Makanya kita perlu sifat tadi tidak apatis, kita harus open sama lingkungan kita. Ketika terjadi sesuatu kita juga harus cepat. Jadi apa yang disampaikan dari Pak Asisten tadi, kita juga nggak boleh memviralkan, kasihan. Kadang-kadang fotonya kemarin udah tersebar kemana-mana kan. Jadi kapan melihat, karena di jejak elektronik itu kadang kalau udah cepat nyebarnya itu ya kemana-mana kan itu. Jadi di sini kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus patuh dan taat dengan hukum. Kenapa kita harus patuh dan taat dengan hukum ini? Ada yang tahu? Nah, ada lagi? Ada lagi? Supaya hidup tenang. Ada lagi? Jadi kita ini yang hadir di sini warga Indonesia semua ya, nggak ada yang luar negeri ya. Jadi sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus patuh dan taat dengan hukum. Jadi polisi di sini itu merupakan kepanjang tangan dari negara untuk melindungi masyarakatnya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sekalian lihat saya mungkin di sini kok Pak Polisnya nggak pakaian dinas ya, kok pakaiannya pakaian preman, nggak seragam. Lain dengan Pak Apri kok pakaiannya dinas. Jadi kami memang di kepolisian, khususnya di fungsi Satreskrim, kami setiap hari pakaiannya
pakaian preman Pak, pakaian biasa. Kecuali di hari-hari tertentu kalau upacara kami biasanya kadang pakaian dinas. Itu Pak. Jadi di Satreskrim sendiri itu ada beberapa unit, ada 4 unit. Unit 1 itu unit pidum. Unit pidum itu pidana umum. Itu menangani masa-masa umum yang kayak pencurian, gitu, penipuan, penggelapan, itu masalah-masalah yang bersifat umum ditangani unit pidum. Ada unit 2 namanya unit tipikor. Unit tipikor itu unit yang menangani tindak pidana korupsi. Itu. Ada unit 3 namanya unit tipiter, unit tindak pidana tertentu. Itu biasanya menangani masalah-masalah tindak pidana tertentu. Itu biasanya kayak illegal logging, terus masalah banyak itu, obat-obatan, masalah pupuk, masalah minyak, masalah gas, itu banyak yang ditangani. Dan kebetulan saya di unit PPA, unit pelayanan perempuan dan anak. Ini ketemunya perkara-perkara yang melibatkan perempuan dan anak. Makanya saya mohon kepada ibu bapak sekalian, jangan sampai ketemu saya, cukup di sini aja. Karena kalau ketemu saya, pasti kalau nggak jadi korban jadi pelaku. Jangan sampai ya, bapak ibu ya. Nah, jangan sampai kan itu. Makanya banyak kasus yang kami tangani itu, banyak kasus yang kami tangani. Dari masalah kekerasan dalam rumah tangga sampai kasus pembunuhan yang korbannya anak itu kami yang tangani juga. Terus ada kasus pencurian, mungkin di sini yang kemarin itu ada kasus pencurian sawit, itu pelakunya anak, itu juga kami yang menangani itu karena pelakunya anak. Jadi setiap anak yang berhadapan hukum biasanya ketemu dengan kami. Jadi belajar dari beberapa kasus yang kami tanganin, kami di sini menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, ketika kita punya anak, jangan sampai menjadi korban atau menjadi pelaku ya. Apalagi sekarang modelnya zaman digital Pak, gampang bener, semuanya lewat HP. Kadang-kadang yang katanya anak kita alim di rumah terus, nggak pernah kemana-mana, ternyata dia menjadi korban. Jadi saya pernah menangani kasus Pak, anak itu anak perempuan masih bawah umur, tidak pernah keluar, taunya alim. Jadi di sini kita masih bisa belajar. Ternyata anak itu menjadi korban, jadi korban persetubuhan dengan pacarnya. Kenapa? Rumahnya jendelanya tidak dipasang teralis, jadi pelaku itu masuk lewat jendela. Dan ketika orang tuanya ada di rumah, kadang-kadang mohon maaf orang tua itu kalau malam siang udah kerja, nyampe rumah tidur, pasti capek, nggak ketahuan lagi, dan itu terjadi secara berulang. Maka dari itu kita bisa ngambil di sini pelajaran apa sih yang bisa ambil. Jadi kita harus ngecek anak, HP-nya anak, itu cek. Jendelanya ini ada teralisnya enggak? Terutama yang punya anak perempuan ini kalau bisa jendelanya dipasang teralis. Kadang-kadang itu tadi pengertian kita, anak itu enggak pernah keluar, ternyata ada yang masuk dari luar ke dalam. Terus kita juga sebagai orang tua kita tidak boleh gagap, tidak boleh apatis tentang kita. Oh, saya nggak bisa buka HP, saya nggak tahu caranya. Padahal di HP itu semuanya ada. Jadi ketika orang tua nggak bisa buka HP, itu menjadi kesempatan anak. Jadi HP-nya nggak perlu dikunci lagi karena orang tua saya nggak mungkin buka HP. Apa yang saya lihat nggak mungkin dilihat oleh orang tua saya. Tapi kalau ketika orang tua bisa membuka HP, pasti anak itu akan masang kunci. Nah, ketika HP itu dikunci, kita tambah semakin curiga. Apa sih yang dilihat anak saya? Apa ada yang dirahasiakan? Itu kita harus bisa. Kita harus melek. Istilahnya kalau orang sekarang itu kan. Kecuali HP suami.
Itu ya. Terus ada kejadian lagi, ini mohon maaf, mungkin ini sangat penting perannya orang tua, khususnya mungkin dalam hal memberikan pelajaran agama ya. Jadi kemarin ada beberapa kasus yang korbannya anak, dibujuk rayunya itu diajak minum minuman keras. Kalau kita berpikir anak diajak mau dengan minum minuman keras, dikasih rokok, kita persepsinya, wah anak ini anak tidak benar. Kecuali iming-imingnya dikasih duit. Makanya kita di sini juga perlu perannya para ustadz, orang tua untuk mempertebal masing-masing anak. Itu kejadian Pak. Ini yang saya ceritakan ada real. Jadi iming-iming cuma kayak gitu, akhirnya anak itu mohon maaf digilir sama 2 orang di kebun karet. Dan ini kejadian ini nggak sekali, beberapa kali. Bukan satu kasus maksud saya Bu, lain kasus, lain korban dengan yang sama modusnya. Jadi itu perlu perhatian dari orang tua untuk memberikan bekal ibu agama sehingga anak-anak kita, oh ini dosa, oh ini minuman ini dilarang, kan gitu. Ketika kita bekali, kita persepsinya kita yang orang biasa, orang awam, ketika anak perempuan mau diajak minum, waduh, ini anak gak bener ini, kan itu, diiming-iming ngasih minum, mau kan itu. Jadi ada kasus lagi, makanya saya di sini mungkin membicarakannya beberapa kasus Pak, sehingga kita bisa mengambil apa sih yang harus kita lakukan sebagai masyarakat. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Itu. Ada lagi yang kasus yaitu tadi di media sosial. Sekarang modelnya PC, Pak. Video call. Ya. Itu tadi anak di rumah, pacar jauh, video call. Jadi pacaran, video call, atau minta foto-foto perempuan yang telanjang. Ya kan? Kadang-kadang perempuan dengan mudahnya memberikan foto-foto atau video call dengan telanjang. Dia nggak tahu dia dimanfaatkan oleh laki-laki. Ketika laki-laki itu dapat foto, dapat video, disimpan. Suatu saat dia pengen, dia akan menggunakan foto dan video tersebut untuk mengancam anak itu. Kalau kamu nggak mau, saya sebarin. Mau ngomong apa kita? Bahkan tidak minta disetubuhin aja, tapi dikeretin, dimintain duit. Ini real terjadi Pak. Makanya di sini peran orang tua, peran ustadz ini sangat dibutuhkan Pak. Ketika anak usianya belum dewasa, sudah melakukan hal-hal yang sifatnya negatif, sehingga anak itu akan menjadi korban sendiri. Ketika menjadi korban, baru oh iya, anak saya kayak gini. Ketika anak udah dinodai, masa depan anak otomatis pupus. Apa yang dicita-citakan pupus, kandas. Harapan orang tuanya kandas. Makanya tadi saya sampaikan orang tua tidak boleh gagap tentang teknologi. Orang tua harus tahu siapa sih yang dihubungin anak saya. Terus ketika HP panggilan keluar atau memori-memori yang habis dibuka itu dihilangkan semua, kita juga harus curiga sama anak kita. Apa sih, siapa sih yang dihubungin? Gitu. Jadi bisa terkontrol, bisa kita cegah sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
Terus ada contoh kasus lagi Pak ya, kasus kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin harus kita pahami benar ini. Kadang ada suami istri yang kelihatan baik ternyata menyimpan hal-hal yang di luar nalar. Bahkan ada filmnya kan, ipar adalah maut. Ada ya kan? Nah ini real ini terjadi di wilayah kita. Jadi ada seorang suami menyetubuhi adik ipar sehingga adik iparnya hamil. Ketika hamil apa? Bingung. Apa yang harus saya lakukan? Saya udah punya istri, sedangkan yang saya hamili adalah adik saya sendiri, adik ipar sendiri. Kalau saya ngomong istri, mesti istri saya nggak terima. Sehingga dia melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Jadi korbannya bukan satu orang, adik ipar hamil, istri terbunuh, anak gak terurus. Kayak mana coba? Kan bingung. Anak mau ikut siapa? Karena bapaknya ditangkap di dalam sel. Akhirnya bingung, mau ikut siapa ini? Makanya ini hal-hal yang sering terjadi di masyarakat, Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama saling menjaga ya. Nanti bisa diketok tular kepada masyarakat yang lain, hati-hati. Hati-hati. Dan ini memang peran masyarakat sangat penting. Ini bisa terungkap karena dari masyarakat. Karena awalnya ini tidak terungkap kejadian ini. Karena begitu kejadian, alasannya istrinya itu sakit, sehingga cepat-cepat dimandiin, dikafanin. Tapi ketika dikirim ke rumah duka, rumahnya istri yang sah tadi, yang di lain daerah, dibuka dan dicek, ternyata ada kejanggalan-kejanggalan di situ, sehingga keluarga curiga. Dari situ keluarga laporan, dan akhirnya bisa terungkap semuanya apa yang dilakukan oleh suami, baik melakukan persetubuhan terhadap anak maupun melakukan pembunuhan terhadap istri. Jadi 2 kali kena. Itu. Jadi pentingnya kepedulian orang tua kita kepada anak, kepada saudara, terutama yang punya anak perempuan. Di sini sangat penting, jangan sampai menjadi korban. Ketika udah jadi korban kita bingung Pak. Itu harapan orang tua. Begitu juga jadi pelaku Pak. Ancaman terhadap perbuatan seksual terhadap anak itu sangat tinggi Pak. Ancaman maksimal 15 tahun, ancaman minimal 5 tahun. Jadi hakim itu tidak boleh memvonis di bawah 5 tahun. Jadi ancaman cukup tinggi. Lain dengan pencurian itu nggak ada ancaman minimal, Pak. Maksimal semua. Itu. Makanya undang-undang perlindungan anak ini sangat membantu masyarakat. Kayak undang-undang kekerasan dalam rumah tangga itu sangat membantu, Pak. Jadi Pak polisi itu dalam menyidik, dalam penetapan tersangka itu minimal 2 alat bukti. Tapi di undang-undang kekerasan dalam rumah tangga itu dikorting Pak. Karena biasanya di kekerasan dalam rumah tangga itu kan kadang-kadang nggak ada saksi Pak. Jadi cukup keterangan korban, saksi, ditambah 1 alat bukti lain, itu udah cukup. Biasanya visum. Makanya kami sangat tergantung sama hasil visum dokter itu. Kami setiap kejadian-kejadian yang kami tangani, kami membutuhkan hasil visum.
baik itu perbuatan cabul, kekerasan seksual maupun kekerasan dalam rumah tangga. Hasil visum itulah yang menentukan. Makanya tadi yang disampaikan oleh Pak Asisten itu benar. Kami ada kerjasama dengan pihak rumah sakit, kerjasama dengan dinas PPA terkait hasil visum. Itu diberikan kemudahan. Terus untuk psikis itu selain ada korban secara fisik, ada korban secara psikis. Itu dari dinas PPA itu juga menyiapkan ahli dari psikologi. Jadi pernah kejadian itu tadi yang disampaikan oleh Pak Asisten, ada anak tiri disetubuhin oleh bapak tiri yang tadinya kami pikir udah nikah resmi sehingga kita bisa mudah untuk pembuktiannya, ternyata nikahnya nikah siri. Jadi kita tidak bisa menerapkan undang-undang KDRT. Sebenarnya untuk pembuktiannya mudah, sehingga kami sampai melakukan tes DNA ke Jakarta karena anaknya sampai melahirkan. Yang dilakukan oleh bapak tiri, sehingga pasal yang kita terapkan adalah pasal perlindungan anak. Sebenarnya kita mudah untuk menerapkan pasal kekerasan dalam rumah tangga karena pembuktiannya lebih mudah. Itu. Makanya kadang-kadang kalau aparatur kampung tidak open, kadang-kadang masyarakat belum punya data diri, dibiarkan, akhirnya kadang-kadang kita kesulitan karena semuanya sekarang sistemnya online. Bahwa laporan kita sekarang kita itu online harus nyantumkan NIK. Kalau nggak ada NIK kita nggak bisa itu Pak terupload itu Pak. Bahkan salah nama, salah huruf nggak mau terupload. Kita pun di kejaksaan pun sama Pak. Kadang-kadang mohon maaf dilihat nama orang tua, misalkan Sugiono gitu kan, karena ejaan lama Suwegono kan. Itu juga nggak bisa juga. Kadang-kadang itu yang nggak diperhatikan sama yang membuat. Ketika ada ejaan salah atau tanggal lahir salah, banyak yang kadang-kadang tanggal lahir atau tahun yang salah antara KTP dengan KK tidak sesuai. Dan hal itu nggak bisa terupload, harus benerin semua. Kadang kami yang lain ketika kita ketemu yang gitu, minta tolong lagi buat surat ke Dinas Catatan Sipil untuk membuatkan KTP, KK. Kalau masih warga tulang bawang, kita masih enak. Kalau yang di luar tulang bawang ini yang kadang-kadang bingung. Itu Pak. Kalau dia udah pernah rekaman, kita tinggal hubungi pihak yang terkait. Kalau belum pernah rekaman ini, kita bingung lagi. Maka dari itu, pesan dari saya kepada masyarakat untuk tetap menular ke masyarakat yang lain sehingga masyarakat tahu pentingnya bersosialisasi dengan yang lain, tidak apatis, itu peduli dengan lingkungan. Jadi hal-hal yang kayak gini sangat penting. Ketika disuruh kumpul, kadang-kadang kan mohon maaf, mungkin bapak ibu belum tahu, rupanya ada kejadian kayak gini, rupanya belum tahu. Sehingga dengan kejadian-kejadian kayak gini yang ingin saya sampaikan kedepannya tidak terjadi di sini. Karena kalau terjadi di sini, Pak Apri ini yang biasanya yang nelpon saya, Pak Kanit ini ada kejadian kayak gini, kayak mana ini? Nah, itu bingung dia. Karena posisinya jauh, dari Polres jauh, dari Polsek jauh kalau di wilayah sini, Pak. Memang layaknya di sini itu harus sudah ada Polsek, Pak. Karena kasihan masyarakat, posisi jalan jelek, apalagi ketemu hujan kayak gini. Kasihan kan itu. Makanya harus kita dukung Pak Apri ini biar cepat didirikan Polsek, bisa diresmikan sehingga masyarakat kedepannya untuk laporan tidak jauh harus ke Polres. Karena semuanya kalau ke sana jelas nyita waktu kan. Kadang-kadang harus bawa saksi karena hujan harus nyewa mobil kan itu.
Terus kalau mau laporan ke depannya, kalau memang ini benar-benar terjadi, jadi kalau laporan harus membawa identitas diri, Pak ya, KTP atau KK, atau akte kalau melibatkan itu anak. Jadi biar udah bolak-balik, sehingga sekali jalan bisa langsung clear. Itu. Begitu juga saksi, kalau ada saksi yang diundang atau dipanggil juga sama. Bawa fotokopi atau yang asli juga nggak apa-apa, KTP atau KK. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan. Gimana? Oh siap. Bapak Ibu kan saya izin ada rapat lagi. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri hapus buat Bapak kami. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Kani tadi, ada beberapa penekanan yang harus kita pahami, yaitu penekanan kepada aparatur kampung dan kita semua. Apabila kita mendapatkan warga baru, agar kita lebih berhati-hati dan lebih teliti lagi. Lalu pentingnya kepedulian kita terhadap anak perempuan kita agar tidak menjadi korban kekerasan terhadap anak. Dan yang lebih penting lagi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa ditegaskan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Jadi ancaman ini tidak main-main Bapak Ibu, dan tidak ada damai ya Pak. Untuk selanjutnya mungkin kita akan menginjak kepada sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Mbak, tokoh masyarakat dari Kampung Bedung Menang. Ini khusus pertanyaan saya kepada Bapak Kani tentang kekerasan perempuan, apalagi ini sampai mencabuli misalnya anak itu tadi. Nah kami ini kan sering ya kita lihat walaupun di mana-mana sering mendengar sebab kalau perbuatan dengan anak itu yang sudah sekali terbongkar pada keluarga. Nah kalau pun yang tetangganya tahu, wajib melapor atau tidak tetangga itu. Ya, soalnya kalau menunggu informasi daripada yang bersangkutan ya karena ini anak di dalam rumah sendiri. Jadi sulit terbongkar. Jadi kalau tetangga itu melapor bisa apa tidak Pak? Demikian Pak itu nanti saya tanyakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evan Arunita, dokter di Puskesmas Kedung Menang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas sosialisasi informasi yang disampaikan oleh Pak kami berkaitan dengan pencegahan KTPA ini. Yang saya tanyakan adalah bagaimana pemahaman persepsi tentang definisi kekerasan itu sendiri Pak yang bisa dilaporkan. Karena kekerasan ini kan jenisnya banyak ya. Ada kekerasan fisik, kekerasan verbal, kemudian ada kekerasan psikis seperti itu ya. Nah, untuk kekerasan verbal itu sendiri jarang ada bukti fisiknya. Tapi kalau misalkan melalui visum fisik itu jarang ya ada buktinya. Kalau misalkan untuk kekerasan verbal biasanya berupa ancaman, hinaan, ejekan seperti itu. Itu cenderung biasanya korban jarang melapor gitu, karena biasanya korban-korban yang seperti itu sifatnya dia introvert, takut gitu ya kalau misalkan mau melapor ada ancaman seperti itu. Untuk kekerasan verbal seperti itu apakah bisa langsung dilaporkan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, langkah pertamanya, sebelumnya tadi di awal saya dengar ada kontak person ya yang bisa untuk melaporkan pencegahan KTPA ini. Jadi kalau misalkan kita tahu ada kekerasan, misalnya kekerasan verbal walaupun tidak ada buktinya, kemana kita harus melapor seperti itu? Kontak person pertama apakah harus ke aparatur kampung atau ke bagian hukum langsung? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan pada kami dari Pak Haji Bambang ya. Oh, tambah ada ya. Kita doa mudah-mudahan segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala berkat asumsi Pak ya.
masuk tapi belum haji. Iya Pak. Jadi terkait pertanyaan dari Pak Bambang terkait masalah ayah tiri ya yang mencabulin anak tiri. Makanya tadi saya sampaikan itu Pak, itu memang terjadi. Jadi memang di Indonesia ini adalah menganut hukum yang positif. Hukum positif itu artinya hukum yang berlaku saat ini. Artinya undang-undang yang kita pakai ya undang-undang yang berlaku saat ini. Jadi makanya saya sampaikan tadi kepedulian dari keluarga, aparatur kampung. Makanya kita lihat di sini kalau bapak tiri menyetubuhi anak tiri itu sebenarnya bisa kita kenakan undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga. Karena ketika itu yang kita pakai pembuktiannya lebih mudah karena ada diskon terkait masalah alat bukti, Bang. Itu. Makanya yang saya ceritakan tadi karena dia nikahnya tidak resmi dengan istri yang punya anak tadi itu, sehingga undang-undang yang kita terapkan adalah undang-undang tentang perlindungan anak. Makanya kami sampai tes DNA untuk membuktikan bahwa itu bapaknya yang melakukan. Karena semua proses setiap kasus itu semua harus kita buktikan, Pak. Bukan cuma katanya, bukan cuma informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya semua harus didukung dengan alat bukti yang kuat. Itu. Seperti yang saya ceritakan tadi, itu bukan keluarga yang melaporkan, Pak. Aparatur kampung yang melaporkan. Jadi bisa melaporkan. Karena perkara ini bukan perkara delik aduan. Itu. Jadi perkara yang delik aduan itu harus korbannya langsung yang melaporkan. Dan di perkara ini bukan perkara delik aduan. Artinya bisa melaporkan siapapun. Cuma laporannya ini harus didukung dengan alat bukti yang kuat sehingga tidak kan nggak mungkin itu harus dibuktiin semuanya kan, ada petunjuk nggak, harus ada visumnya nggak, kan gitu. Itu ya. Cukup Pak ya. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Dokter ya terkait dengan kasus kekerasan verbal ya. Memang banyak kita itu. Kita lihat kasusnya ya. Kasus ini korbannya siapa sih? Kan gitu. Korbannya ini anak-anak atau orang dewasa. Ketika ini anak-anak, jadi undang-undang yang kita terapkan adalah undang-undang perlindungan anak. Nah, ketika ini yang dewasa, itu yang kita terapkan adalah KUHP. Ada nggak di KUHP aturan yang melanggar itu? Karena kita sendiri, polisi, dibatasi dengan aturan-aturan. Gitu. Polisi nggak bisa melakukan tindakan ketika tindak pidana itu tidak diatur di dalam undang-undang. Dulu mungkin pernah dengar ya kasusnya Raffi Ahmad. Nah, itu kasus narkoba. Waktu itu narkoba yang dipakai Raffi Ahmad itu belum tercantum di undang-undang. Sehingga Raffi Ahmad bebas. Itu. Makanya ini harus kita lihat, ini korbannya anak atau dewasa. Terus kita cek lagi, ada nggak aturan yang mengatur? Ketika ada aturan yang mengatur, bisa aja. Cuman kalau nggak ada aturan yang mengatur, kita nggak bisa. Karena itu tadi, semua harus didukung dengan fakta. Ketika kekerasan fisik biasanya ada visum kan. Ketika psikis, kita juga ada dari dinas PPA yang kerjasama dengan psikologi. Mungkin itu. Cukup? Kontak person bisa langsung ke saya, kalau bisa dicatat nggak apa-apa, nomor HP saya maupun nomor WA saya. Mau dicatat bisa nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kalau WA atau ini nelpon WA dulu Bu ya. Kadang-kadang kita banyak bener karena semua pelayanan memang banyak yang kita layani gitu. Semua korban-korban itu mesti nyantumin nomor HP saya semua. 0821 8181 99 11. Nah, Suhadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya aparatur kampung dari Gedung Menang. Ini yang kami pertanyakan, Pak, biasanya anak berhadapan dengan hukum. Yang terjadi di kampung kami itu biasanya, Pak,
anak di bawah umur itu banyaknya adanya pencurian, Pak. Nah, setelah ada pencurian anak di bawah umur kan berhadapan dengan hukum anak ya, Pak ya. Nah, itu ujung-ujungnya nanti damai. Nah, tapi anak itu kan tidak memiliki efek jera karena tidak dihukum, Pak. Nah, itu sebaiknya kami sebagai aparatur kampung itu bagaimana, Pak, agar anak itu punya efek jera biar kemudian hari tidak terjadi lagi pencurian ataupun yang lain yang mengakibatkan anak berhadapan dengan hukum itu, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Satrio Mukti Wijaya. Izin bertanya Bapak, ini tentang kenakalan remaja sih Pak sebenarnya. Anak-anak ini kadang mengutamakan senioritas sama junioritas Pak. Nah, di orang itu kalau pas sekolah setiap mengadakan sebuah lomba ataupun kegiatan segala macam, yang senior ini tidak mau kalah Pak. Maunya dia ingin menang, tapi dia kalah. Dia melakukan kekerasan yaitu di luar Pak. Seperti kita dibawa mungkin ke kebun atau di lahan kosong untuk melakukan duel di situ. Peraturannya dia mintanya duel, tapi ketika temennya yang duel ini kalah, keroyok langsung. Jadi itu seperti apa Pak tanggapannya Pak? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari siapa tadi? Terima kasih. Jadi terkait anak yang berhadapan dengan hukum tadi itu ya. Jadi kembali lagi kita lihat anak ini umurnya berapa sih? Gitu. Ya. Karena kategori anak itu juga macam-macam Bu. Ya. Di bawah 18 tahun sampai di dalam kandungan itu dikatakan anak. Dan anak yang berkonflik dengan hukum itu anak yang berusia minimal 12 tahun. Itu artinya 12 tahun ke bawah itu tidak bisa diproses. Dan anak yang bisa dihukum itu anak yang telah berusia 14 tahun. Dan itu juga ada aturan lagi Bu. Ketika ancaman hukumannya itu di bawah 7 tahun, wajib dilakukan diversi. Apa sih diversi itu? Diversi adalah penyelesaian perkara di luar peradilan. Ketika polisi tidak melaksanakan diversi, polisi ini bisa dituntut Bu. Ada ancaman hukumannya. Jadi itu tadi perannya orang tua, perannya guru itu sangat diperlukan di sini. Itu. Jadi terkait penanganan anak itu kita tidak sembarangan. Kita lihat dulu anak ini usianya berapa sih? Apa sih kejahatan yang dilakukan? Ancamannya berapa sih? Kan itu. Bahkan diversi itu kalau tidak bisa dilakukan di kepolisian, udah dilaksanakan misalkan nggak berhasil, maka proses itu akan berlanjut di kejaksaan. Di kejaksaan pun harus dilakukan diversi lagi. Sama. Ketika kejaksaan nggak melakukan diversi, itu juga ada ancaman hukumannya. Begitu juga nanti nyampe pengadilan. Di pengadilan juga sama. Dilakukan diversi lagi. Ketika diversi di pengadilan tidak berhasil, maka akan dilakukan sidang putusan. Nah, hukuman anak-anak juga macam-macam. Ada yang bisa dihukum percobaan, ada yang dihukum penjara, bahkan ada dihukum sosial. Itu sekarang ini. Makanya anak-anak itu sangat dilindungi. Jadi memang dilihat kategori umur, dilihat juga kategori kasus yang dilakukan. Cukup? Paham ya? Nah. Terus dari adik kita, siapa tadi namanya? Satrio ya? Bukan Satrio Peningit, bukan ya? Adik kita Satrio ya, terkait senioritas ya. Memang kita ini kadang-kadang itu tadi di sekolah dimanapun kadang-kadang memang banyak terjadi senioritas. Kadang-kadang di tempat kerja pun sama. Tapi kadang-kadang ya itu tadi, ketika tidak diterapkan senioritas, kadang-kadang
adik-adik kita itu kan luja, nggak tahu sopan santun, nggak tahu kayak mana hormat sama yang lebih tua kan itu. Cuma dalam hal itu tadi memang harus dipisah-pisah. Oh ini hormat senior itu kayak mana sih kan itu. Tapi di dalam hal pertandingan kita juga harus sportif. Ketika kita senior kalah ya kita harus ngakui kita kalah kan itu. Jangan terus main ancam, main pukul, main ngejek, itu nggak benar kan itu. Makanya kita butuh peran penting dari orang tua dan guru itu tadi untuk memberikan edukasi kepada anak-anak kita supaya paham, jangan sampai itu terjadi. Ketika itu terjadi, ya itu jatuhnya nanti ke penganiayaan, pengeroyokan, larinya ke pidana. Nah, ketika anak-anak melakukan pidana itu sangat disayangkan. Kenapa disayangkan? Karena mohon maaf ke depannya nanti anak-anak ketika mau kuliah atau mencari kerja itu biasanya membuat SKCK, surat catatan kepolisian itu. Ketika dia pernah tercatat melakukan tindak pidana, maka di hasil catatan itu akan ada catatannya. Dan ketika ada catatannya biasanya, mohon maaf kan, namanya perusahaan atau tempat kerja biasanya akan nandain. Ketika ditandain, dia mesti ada pilihan kan di situ kan. Ini ada yang catatannya bagus, ada yang catatannya jelek. Otomatis yang dicari, yang diambil catatannya bagus. Nggak mungkin dia mau beresiko ngambil orang yang jahat. Saya nanti takut perusahaan saya bangkrut gara-gara orang ini. Kan mesti dia akan milih yang bagus. Gitu. Jadi hindari namanya perkalian. Ketika kita ada kayak gitu, udah kita hindar aja, kita laporkan ke guru. Nanti biar ditindak oleh guru. Gitu. Cukup? Cukup mungkin ya. Mungkin saya tambahkan sedikit ya bapak-bapak ibu-ibu. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu selama ini belum pernah mendengar ada yang namanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi dinas kami ini hadir ditugaskan oleh pemerintah untuk memberikan layanan perlindungan bagi korban kekerasan perempuan dan anak yang mengalami diskriminasi, permasalahan hukum lainnya. Lalu apabila Bapak Ibu melihat atau mendengar atau ada keluarga yang mengalami kekerasan terhadap perempuan dan anak, selain bisa melaporkan ke Bapak Polres, juga bisa melaporkan kepada dinas kami. Kalau mau datang langsung boleh, kami ada UPTB atau kami juga ada aplikasi namanya Saya Silap. Jadi Saya Silap ini SMS yang berbalas, di situ nanti akan ada panduan apabila Bapak Ibu membutuhkan produk hukum atau akan membuat pengaduan, itu ada di layanan kami namanya Saya Silap. Jadi boleh kalau memang mau dicatat di nomor 0816 32196031. Saya ulang lagi 081632196031 atau ke petugas kami. Mungkin Bapak Ibu juga kenal karena petugas kami ini dulunya di Gunung Meneng, Pak Stanis, di nomor 0813 69477353. Ini petugas UPTD kami. Jadi perlu saya sampaikan di sini juga bahwa tugas kami adalah satu, yaitu memberikan pelayanan pengaduan. Jadi kami melayani apabila ada Bapak Ibu yang akan melaporkan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain melaporkan ke Pak Kapolres, Pak Polres juga boleh ke kami. Lalu tugas kami yang kedua yaitu penjangkauan korban. Setelah Bapak Ibu melakukan pelaporan di kami, lalu kami akan turun ke korban untuk melakukan penjangkauan korban. Kami akan melakukan asesmen sementara apa yang terjadi pada korban. Lalu tugas kami ketiga yaitu pengelolaan kasus. Dari hasil kami turun tersebut, kami akan melakukan pengelolaan kasus. Pengelolaan kasus ini koordinasi dengan pihak terkait. Misalnya Bapak Ibu belum melaporkan ke Polres, kami akan melakukan pendampingan untuk mendampingi
Bapak Ibu melakukan pelaporan ke Polres. Lalu tugas kami keempat yaitu penampungan sementara. Apa yang disampaikan oleh Pak Aryo tadi, apabila ada korban yang mengalami intimidasi, biasanya ada ancaman, teror dari pelaku, maka kami ada penampungan, namanya rumah aman. Rumah aman kami ada, kami siapkan, jadi kami akan amankan di rumah tersebut maksimal 12 hari dan akan kami semuanya di situ gratis, Pak, akan kami layani sampai dengan si korban benar-benar merasa aman. Lalu tugas kelima yaitu mediasi. Mediasi ini apabila ada korban yang contohnya anak-anak yang mungkin perkelahian yang tidak membutuhkan untuk ditindaklanjuti di tingkat kepolisian, jadi kami akan melakukan mediasi. Kami juga ada mediator yang sudah terlatih untuk melakukan mediasi apabila ada kasus-kasus anak-anak yang tidak membutuhkan penanganan oleh pihak kepolisian. Lalu tugas kami keenam yaitu pendampingan korban. Pendampingan ini apa yang disampaikan oleh Pak Swadi tadi, kami juga mempunyai psikologi. Jadi apabila tentunya korban-korban ini pasca terjadinya kekerasan ini mengalami trauma, Bapak Ibu. Untuk itu kami juga ada psikologi klinis yang memang terlatih, memang khusus psikologi yang bisa membantu korban ini menangani trauma, dan juga ini juga membantu pihak kepolisian dalam menangani beberapa kasus. Lalu yang terakhir yaitu pelayanan rujukan. Pelayanan rujukan ini Bapak Ibu, kami akan memberikan rujukan dan juga boleh dari pihak kepolisian untuk melakukan visum di rumah sakit. Kami akan membuatkan rujukan berdasarkan dari kepolisian, juga boleh akan kami rujuk ke rumah sakit umum daerah Menggala untuk melakukan visum. Dan juga apabila kasus tersebut tidak bisa tertangani oleh UPTD kami juga akan merujuk kepada UPTD Provinsi Lampung. Kami akan buatkan rujukan. Jadi apa yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, itulah tugas dan fungsi. Siapa tahu Bapak Ibu belum tahu akan dinas kami. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif dari Bapak Ibu dalam mengikuti diskusi dan tanya jawab tadi. Semoga materi yang telah disampaikan oleh Bapak-Bapak narasumber dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya perlindungan anak dan perempuan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.